Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filjar Rahmatullah Al-Mustaqim, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, asal Manado, Sulawesi Utara. Organisasi intrajurusan ataupun himpunan mahasiswa Prodi jadi fungsi Dewan. Fungsi universitas adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, yakni teman-temanmu sudah mengetahui bahwasanya jika di luar kampus-kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbud, Dikti, itu menggunakan istilah namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun ketika di bawah naungan dari Kemenak, itu menggunakan nama istilah Dewan Eksekutif Mahasiswa, karena itu telah diatur juga dalam SK Dirjen 4961. Dijelaskan bahwasanya Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah memiliki fungsi organisasi kemahasiswaan, yang kedua sebagai lembaga yang akan mengkoordinasikan dan mengkondisikan instruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Apa sih tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas? Yaitu yang pertama adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan kemahasiswaan. Jadi, Dewan Aswabimasu ini ada yang mengkoordinasi dan sinkronisasi antara kemahasiswaan yang ada dalam universitas dengan Warek 3. Yang kedua, untuk menciptakan program-program kerja sebagai media, menyediakan wadah untuk teman-teman mahasiswa di universitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Wakil Presiden Mahasiswa kepada Saudara Wahid. Saya persilahkan. Terima kasih. Mungkin saya menambahkan beberapa terkait dengan kegiatan kemahasiswaan. Ini tidak mungkin kita laksanakan sendiri-sendiri. Harus ada beberapa kementerian yang menjabarkan, menerjemahkan keinginan-keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa, agar semua yang dimaksudkan sebagai upaya tangan ataupun soft skill dari Mas Kawin Maulana Malik Ibrahim Malang. Ada 6 kementerian di sini yang ada di kami. Pertama, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini nantinya akan mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan di lingkungan internal Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri. Untuk gerak langkah ke eksternal, kita punya Kementerian Luar Negeri yang akan mengkomunikasi lembaga-lembaga di UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang, sehingga kita tidak hanya buat secara internal, kita berusaha untuk memperkuat juga secara eksternal seperti itu. Selanjutnya, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Kementerian Sosial ini lebih kepada jangan ataupun kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik itu. Kita tahu bahwa sebagai mahasiswa, kita tidak hanya belajar satu sisi, kita harus memperkuat dari segala sisi, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang menstalking seperti itu. Berikutnya, Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ini adalah bentuk upaya kami berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab
ada integrasi keilmuan. Di situ integrasi keilmuan adalah sains dengan agama. Itu kita akan ketemukan di mana titik-titik yang kemudian menjadi kekuatan kita sebagai insan ataupun mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki jargon mahasiswa ulul albab berikut. Pengembangan dan kreativitas. Tentu kita tetap koordinasi antar kementerian untuk mendukung beberapa program-program kerja yang dicanangkan oleh Dewan Eksekutif mahasiswa sendiri agar menjadi satu kesatuan yang utuh itu. Pengembangan kita terus memberikan support kepada teman-teman yang tergabung di kabinet kita, Kabinet Sakti. Ya, untuk periode 2021 kita melakukan beberapa langkah kreativitas untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh kita bersama. Yang terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Untuk ini, lebih ke publikasi, ya lebih dibandingkan apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan. Beberapa kegiatan-kegiatan yang telah ataupun yang akan dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Berikut ini, teman-teman untuk lebih jelasnya mungkin bisa men-follow akun sosial media. Sudah ada ini hanya beberapa yang kami cantumkan. Tapi nanti terus melakukan mencari informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan kita yang ada. Berikut struktur dari kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas periode 2021. Kabinet Sakti. Tadi tidak ada ketua, kemudian jajaran BPH, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara umum di sini. Ada juga kementerian-kementerian kemulut dibantu oleh sekretaris kementerian yang akan menang program-program yang sudah ditetapkan sebagaimana dijelaskan oleh Presiden mahasiswa kita. Ada partner kerja di sini, lembaga legislatif, yaitu Senat Universitas yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Mungkin yang bisa sampaikan mungkin ada tambahan dari Presiden masa. Oke. Jadi pada periode Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas kita memiliki beberapa program kerja yang sebagai prioritas. Salah satunya adalah sahabat desa. Jadi kita memiliki ataupun ingin meningkatkan terkait kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang nantinya akan kita kolaborasikan dengan mitra-mitra yang ada dalam organisasi mahasiswa. Alang antara dengan teman-teman UGM, antara dengan teman-teman senat mahasiswa. Karena ketika kita mencoba turun kepada masyarakat, kita harus memberikan suatu hal yang besar. Kita harus memberikan suatu hal yang perubahan. Yang kedua, kita ada program kerja terkait Sapa Sekolah tujuan dari program kerjasama sekolah. Ini adalah kita ingin memberikan hal kepada kampus, mempromosikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Malang Raya dengan memberikan pelatihan kepimpinan dan terkait keorganisasian. Hal terpenting adalah terkait pembangunan kinerja dalam satu tim. Yang ketiga adalah program kerja yang berkaitan sosial, hukum, dan politik. Nantinya kita akan memiliki program kerja, yaitu rela parlemen. Yang kerja ini intinya untuk kita berdiskusi dengan para pimpinan yang ada dalam birokrasi Republik Indonesia. Mungkin itu saja. Rangkaian dari Ketua Senat Mahasiswa Universitas tahun 2021 ini, yang mungkin perkenalan. Beliau ini partner sebelah kiri saya mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menginjak ke materi.
banyaknya apa itu SMA, apa itu lembaga legislatif yang ada di UIN Malang ini. Ya, Senat Mahasiswa merupakan lembaga legislatif yang ada di tataran universitas. Kita itu kalau di bawah PT Karya, kita ada pedoman namanya SK Dirjen itu nomor 4961 yang tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Dema di situ. Ada dua lembaga atau organ mahasiswa, yaitu lembaga legislatif dan eksekutif. Dan di situ nanti ada juga UKM, ada juga KFC, ada juga dewa-dewa, fakultas-fakultas dan lain sebagainya. Seperti itu yang mungkin sudah dijelaskan. Minat mahasiswa merupakan organisasi UIN Maulana Malik Ibrahim yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengakomodir UKM dan HMJ seperti itu. Sudah termasuk di SK Dirjen 4961. Jadi SMA ini bukan pelaku teknis tapi lebih teman-temannya di balik layar. Seperti itu kita di awal-awal kepengurusan kita merumuskan terkait perundang-undangan kita, merumuskan terakhir peraturan organisasi dan nanti akan maupun kasihkan ke teman-teman yang ada di Mayu dan turunnya juga nanti turun ke fakultas-fakultas. Cepat mungkin naik saja nggak apa-apa itu. Isinya saya. Ada fungsi dari saya mah. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama, atau kasih Tuhan legislasi. Yang ketiga pengawasan. Yang keempat pengangguran. Yang jelaskan satu saja yang terkait atau pagi. Ini biasanya teman-teman, entah teman-teman mahasiswa baru untak, teman-teman mahasiswa lama. Biasanya mereka terkendala terkait mungkin ada kendala terkait masa bulian. Mungkin ada kendala terkait masalah-masalah yang ada di kampus. Mahasiswa inilah nanti yang akan menjebatani teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan ke pihak-pihak terkait. Semisal ada teman-teman yang kuliahnya ada masalah atau seperti apa ya, nanti teman-teman saya akan menjemput kalian dari teman-teman mahasiswa. Ada kendala, ada yang perlu ditanyakan terkait apa-apa langsung saja disampaikan di teman-teman yang ada di Emang. Kebetulan teman-teman SMA kemarin membuat posko. Nanti biar di-share sama Pak Pres, silakan. Dari teman-teman sabar untuk menyampaikan apresiasinya. Nanti adik kita cocok dan akan kita tindak lanjuti ya. Di sini ada tugas sewa mungkin. Saya beberapa poin saja di sini. Tugasnya biasa teman-teman Dedemah itu biasanya sebelum mereka melaksanakan kerja mereka akan oprek-opreknya teman-teman ini. Nanti teman-teman saya mah yang akan memberikan SK dan akan memberikan rekomendasi. Apakah hari ini kementerian yang ada di teman-teman di rumah apakah sudah efektif atau belum? Ketika kementerian teman-teman hari ini dan dirasa itu sudah efektif dan sesuai kebutuhan teman-teman semua nanti, dan memberikan persetujuan kementerian apa saja yang akan digunakan teman-teman tadi. Sudah dijelaskan beberapa pengertian juga yang sudah terlaksana sampai hari ini, dan nanti ketika kita juga akan raker ataupun rapat kerja raker ataupun pergambar bagian kerja apa saja sih yang akan dibuat Dema selama 1 periode program kerja ini juga dari teman-teman saya yang akan mengerti program kerja dari teman-teman Bima seperti itu. Tidak jauh-jauh kolektif kolegal seperti itu. Mungkin bisa next lanjut yang selanjutnya, yaitu ada wewenang dari sehat. Ya mungkin wewenang sehat paling terlihat ini biasanya kita itu kan di akhirat akan ada pemilu atau pemilihan untuk ketua, mulai dari si Made Masa Bensin yang menyelenggarakan ini.
merupakan dari teman-teman sama seperti itu, dan kita juga membuat terkait peraturan terkait klarifikasi mahasiswa yang nanti akan meneruskan mendataris dari kita, dari eksekutif, legislatif sampai di tanah bawah, yaitu aku yang membuat dari teman-teman di komisi ataupun komisi keorganisasian dan kemahasiswaan. Mungkin itu dulu dari saya. Dari teman-teman mahasiswa baru, nanti kalau ada apa-apa atau ingin diketahui tentang sehat, masih silahkan disampaikan saja. Silahkan lihat di SMA mungkin. Yang selanjutnya nanti kayak susunan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.